Pakai rombongan nikahan juga bisa mas, bisa. Suruh ngacak-ngacak pernikahan juga bisa. Jangan cuma nganterin rombongan nih. Gue berantakin pernikahan kalian bisa. Dolar mitra komisi berapa persen mas? Nah itu nanti kebijakannya mitra sama kalian. Gua ada yang 5%, ada yang 8%, tergantung lah orang yang lu bawa ibaratnya. Itu kebijakan mereka mas. Gua nggak ngatur di situ. Itu kebijakan dia aja. Pakai honeymoon bagaimana? Siap mas, saya siap jadi orang ketiga nemenin kalian honeymoon. Siap gua, beneran. Baik indoor maupun outdoor. Misalnya lu indoor nih butuh gua buat jadi orang ketiga dalam indoor di kamar hotel, gua nyiapin kalian mandi berdua, gua siapin kalian teh kopi tiap pagi ya kan. Jadi butler gua mas, jadi mat butler. Agen bus bisa gabung nggak mas? Bisa, lu bikin CV aja mas. Kalau kalian memenuhi kriteria persyaratan yang ada di flyer saya, bisa talangin dulu ya? Aku lagi nge-live nih. Kasih aja ini dulu. Ntar. Mas Rian jadi sistem gajian dari target bulan nomadik. Lu ngapain ngurusin gajiannya owner? Itu kan usaha gua. Lu ngapain nanya gaji gua? Mau gajian gua 1 miliar sebulan, urusan gua lah. Kepo aja lu. Ilmu gua kan mahal. Iya. Mentang-mentang gua lulusan SMP lu tanyain gaji gua. Kayaknya dicampur sama obat tidur nggak mas? Wah lu kebanyakan nonton film yang enggak lu. Asli parah lu. Lu berhenti lu nonton film-film begituan lu. Berhenti. Lu rusak lu otak lu, berhenti. Pikiran gua jadi traveling. Sidoarjo itu kayaknya nanti bakal jadi area bebas dari Malang dan Surabaya mas, karena terdekat. Jadi gua tuh mas mikirin juga ekspansinya mitra-mitra gua. Jadi wilayah-wilayah terlalu dekat itu nggak gua kasih. Yang ketiga setan mas, suaminya bawa yang ketiga. Gua bukan kan, gua perantara tengah ya kan, 1, 2, 3 ya kan gua di tengah-tengah mereka berdua. Nggak mungkin gua sebelahnya suaminya, namanya penengah kan. Gua menemani, berarti kan menemani keduanya, berarti gua di tengah dong. 1, 2, ini gua nih, 3 suaminya. Yang setan siapa ya? Suaminya sama gua. Di PO mantan gajinya bilang 20 juta, nggak percaya saya. Ya nggak percaya mah urusan lu, ngapain lu ngurusin gua. Gaji saya 20 juta dan itu masuk ke rekening istri. Kalau lu bilang lu nggak percaya, ntar istri gue marah bukan? Mas Dilan jadi penjaga pintu depan aja. Bukan obat tidur mas, tapi obat tetes mata. Biar gue cek-cek mulai ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Coy Yunfat. Rencana apa trip ke Singapura? Waduh, nggak main yang luar-luar mas. Dalam negeri dulu aja, gue jajah dulu. Mas aku mau ikut mas. Silahkan. Bisa Jabir, bukan kan isu kan? Sore ya? Isu. Apa isu? Apa isu dasaran? Wah, sangat. Kawan-kawan tak mampir naik pas lewat Ungaran ya? Terus aja. Lah mau saya jadi orang Ungaran loh. Mas. Oh, masa. Gak gelem. Gak gelem gak apa-apa, Mas. Dapat barokah. Biar kluget-kluget. Mas Rian target dalam 1 bulan open trip 4 tempat nomadik TPI. Betul. Ih, makasih banyak ya, Mas. Mau foto bareng nggak? Sini dong. Oh, boleh lah, Mas. Saya jadi bungkus yang penting. Ya cukup lah Mas. Itu. 1
Oke mas. Iya mas, kurang dulu mas. Saya lagi ada di guest house-nya Mas Tony Kencana. Gua tiap kesini itu Mas Tony selalu nyediain satu kamar buat gua di sini gratis beserta selimutnya, selimut bed cover. Otak lu ngeres lagi pasti. Sama guling. Kagak sih Allah Gusti. Telepon kabar aja dengan kagak. Mas senyumnya kalau lebar iya lah. Madura ingin jadi mitra. Gue sengaja nggak buka Madura karena gue pikir orang Madura tuh malas traveling mas. Tapi kalau kamu mau buka silakan. Ntar pasti akan ada lo banget kan, makanya gue bilang di situ kan ada keuntungannya media promosi kan. Kebayang nggak sih kalau tempat kerja kalian mitra nomadik ini, gue datengin, gue ngopi di situ, gue bikin vlog di situ, terkenal nggak? Ditonton ratusan ribu orang viewer. Jadi media brandingnya lebih mudah kan. Yakin lo nggak nganggap ini sebagai opportunity? Masih nanya kalian? Gua nongkrong di warung angkringan aja besoknya angkringan langsung dikeroyok orang rame mas, iya kan? Nggak tahu nih, kayaknya jejak langkah kaki gue yang tertinggal tuh selalu bermanfaat buat orang banyak. Ya. Aku pengen ikut kerja Mas Rian, pengen kenal Mas Rian, aku lama kan sekarang udah kenal mas. Kasih list harga mas, misal Jogja berapa, tempat biaya berapa gitu maksudnya. Hubungin itu aja mbak, agen Nobendi, hubungin nomor telepon, ntar bisa konsultasi di situ. Mas jadi direktur operasional PO baru, ngapain? Gue udah jadi direktur utama Nomedik. Lu sekarang kalau manggil gue bos wajar lah, bos. Iya lah, gue bosnya Nomedik. Apa lu? Enggak mas, jangan bos. Yang bos Allah. Gue kuli. Iya mas, jejaknya sampai disamperin Innova Item. Assalamualaikum mas, Banten siap. Mas biar sabar di jalan gimana ya, habis rempetan di jalan. Itu proses pendewasaan diri sih mas. Lu nanyanya kalau nanya gue yang sekarang ya, gue sabar banget masih di orang. Namanya orang hidup di jalan kalau nggak serempet, nyerempet ya kan. Tapi kalau lu nanya gue 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, gue pecahin kacanya mas, spionnya mas nyerempet. Jadi buat gue itu pendewasaan diri lu. Jadi diri lu sendiri aja deh. Suatu saat lu akan ada di titik di mana lu akan berpikir, oh ya mana yang terbaik nih. Kalau saking Madiun Mas Rian, kalau ajeng nekat yang Solo nemu Mas Rian tapi gak jadi karena uang kepake. Ya Allah mas, ntar juga suatu saat mas, orang yang saling mencintai itu minimal kita nggak ketemu muka, kita ketemu dalam doa mas. Doa gue buat kalian semua, semoga kalian hidup dengan kebaikan, hidup berkahi sama Allah dengan keberkahan dalam keberkahan. Itu harapan gue. Jadi walaupun kita nggak pernah ketemu muka, lu sama gue saudara mas, kita ketemu dalam doa. Mas Ren agak kurusan, gue aslinya kurus mas. Makanya gue tuh kadang bilang kalau ada orang-orang yang anggap gue gemuk tuh matanya di mana gitu, minus mata kalian, bawa ke apotek lah. Iya, masa gue dibilang gemuk kan nggak lucu banget. Siapa sih yang bilang gue gendut? Matanya bermasalah. Guru yang tertunda. Orang gendut itu hanya kurus yang tertunda kan mas. Iya kan? Kecut gurih. Dia nonton vlog gue berarti pas lagi di mobil. Saya jelas orang minggu utang gue di blender aja. Mas mata minus ke optik bukan ke apotek, ya itulah. Pokoknya itulah. Nah waktu itu kan gue bilang kan, gue nunjukin tuh teman-teman gue ya kan, Ruli istrinya cantik ya kan, Mas Aga istrinya cantik, terus si Andri istrinya cantik banget. Istri gue lu mau bilang jelek, cantik dong ya kan. Makanya orang-orang gemuk itu biasanya mas istrinya cantik-cantik karena apa? Karena hanya wanita-wanita cantik ya.
mas yang ngerti bargainingnya atau kelebihan pria-pria seperti kamu. Cantik hati, cantik fisik, cantik wajah. Makanya kalau ada cewek yang ngerasa cakep terus bilang gua nggak menarik, mata kalian bermasalah, lu nggak cantik berarti. Ada fisik Pria-pria gemuk itu membahagiakan loh mas, membahagiakan. Mungkin mereka nggak enak dilihat mata, tapi dirasain di hati tuh nyaman mas. Wanita-wanita dewasa itu yang dicari kenyamanan mas, cuman bocil-bocil doang yang masih seneng naik motor-motor ban cacing digoncengin tuh yang ngeliat fisik cowok. Ntar kalau lu udah semakin dewasa dan lu bertambah dewasa, suatu saat lu akan ada titik di mana pasangan hidup menurut lu adalah pria yang mampu membuat lu merasa nyaman dan bahagia selalu, dan itu nggak ternilai dengan fisik. Dan yang bisa memberikan lu hal-hal seperti itu biasanya hanya pria-pria gemuk seperti kami. Yang kurus mau penyakitan mas, ketiup angin masuk angin, lu ngerokin ya kan, susah hidup lu. Biasanya yang gemuk-gemuknya tahan banting soalnya gitu. kali dibanding lagi ya. Orang dilihat dari fisiknya aja, kalau kita ngegoncengin cewek nih ibaratnya, mas gua nggak perlu nyelimutin dia udah ngerasa aman. Kenapa? Anginnya kan kena ke badan gua semua, nggak ke dia ya kan? Lewat dia lolos. Coba kalau pacar lu kurus begeng, masuk angin lu naik motor. Lagu kira cewek ngeliat isi dompet yang gemuk doang lah. Yang kayak gitu itu mas, itu biasanya cewek umur tengah lah, tengah. Dia berpikir ekonomi segalanya, makanya dia nyari yang begitu. Tapi cewek yang semakin dewasa lagi, dia akan nyarinya beda. Jadi cewek itu ada 3 fase dalam kehidupan. Selama ini ya pelajaran gue terhadap, gue kan mempelajari wanita mas, ya kan? Makanya mantan gue banyak. Jadi gue pacaran sama yang seumuran pernah, yang lebih tua pernah, yang lebih muda juga pernah. Jadi ada fase. Jadi cewek itu kalau masih belia, masih belum mikir hidup, masih cuma seneng doang, dia biasanya nyari fisik mas. Wah tongkrongannya keren ya kan, motornya ban cacing misalnya, terus gitulah, gaul, ganteng, seneng. Ntar gila disakitin dia bikin status curhat, semua cowok sama aja kan, bangke. Pacaran sama gua belum pernah ngerasain pacaran sama gua, dia ngecap orang seenak jidat ya kan. Ntar kalau dia udah masuk ke dunia kerja, awal-awal dunia kerja, dia merasakan ekonomi, merasakan segala macam, dia akan nyari yang mampat. Tapi setelah semakin dewasa lagi, umur 30-an, 35 lebih, dia akan nyari yang nyaman. Karena buat dia hidup udah semakin memusingkan. Dan dia hanya butuh support system, bukan financial system. Inilah pembelaan diri cowok-cowok prenagen. Mas Rian membela diri. Terus enaknya pacaran sama yang seumuran, lebih tua apa lebih muda? Kalau gue pribadi, gue lebih suka sama yang lebih tua. Alin beda sama gue 2 tahun, tuaan Alin kan? Karena biasanya yang lebih tua tuh lebih gampang dibohongin mas. Ternyata. Iya, karena dia lebih dewasa, lebih nerima gitu, lebih penyabar. Mas kukunya panjang, potong dong mas, sunnah Nabi dipotong. Sunnah, apa arti sunnah? Sunnah artinya apa? Coba jelasin. Tulis di sini komentar. Tulis di deskripsi. Apa arti sunnah? Mas kemarin sama Dirut Bimo bahas Arman, guys. Mas Rian pasti kaget ketemu saya, persis kayak Mas Rian, saya gemuk juga mas, BB 109 kg. Mas jangan ngerasa itu sebuah kekurangan, itu kelebihan mas. Lu jangan ngerasa itu jadi kekurangan lu, itu bukan kekurangan mas, itu kelebihan. Berat badan lu lebih, sama kayak gue. Baru tahu saya. Gue 109 sama 108 109. Tinggi gue 172. Tinggi saya 172. Berat badan saya 109. 108 109. Foto semalam pas tak tunjukin istriku malah bilang Mas Rian ganteng ya. Iyalah, kan gue udah bilang. Itu berarti yang bilang kayak gitu istri lu dewasa maksudnya. Jepara menyapa mas. Di
sebelah ada yang panas. Ngapain sih? Gue udah gak pernah ngurusin sebelah masih ngurusin gue aja. Ngapain? I'm free. Freedom. Gue nih sekarang ibarat macan bersayap. Udah biasanya jadi macan, sekarang dikasih sayap, bebas gue. 1 kintal harga daging 125.000 lumayan. Lu kira gue sapi? Dikiloin anjir. Sunnah itu mendapat pahala jika dilakukan, tidak dosa jika tidak lunak kan? Jadi nggak dosa kan? Terima kasih mas sudah diingetin. Insya Allah nanti siapa? Gak enak jadi kurus mas dibilang penyakitan. Makan. Amri itu curhatannya tiap hari sama gue ya. Mas gimana sih mas biar Amri rada gemukan? Padahal dia makannya banyak gue. Padahal gue ya iri banget sama Amri. Dia makan sehari 10 kali, 8 kali, gak gemuk-gemuk. Heran gue. Itulah mungkin genetik ya. Gue malah berpikir orang kayak gini diikutin jin banyak kan ya. Hilang langsung. Amri itu makannya banyak mas. Wah tiap minum susu coklat terus tiap hari. Kagak gemuk-gemuk. Oh. Amri itu cacingan mas, makannya susah ngisi. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski bersamaku. Susah ya? Aku tak aku gitu. Aku tak kabari tak kirim. Sesi no record nggak mas? Enggak lah. Gue habis curhat di sini, gue udah nggak bisa cerita lagi. Butuh mental dan hati yang kuat untuk menceritakan sesuatu yang tidak mengenakan. Cacing kayak ular mas Amri. Aduh, genetik juga pengaruh. Iya, beruntunglah kalian yang kurus-kurus tuh. Aplikasi itu? Oh mas Antoni, bukan Pak Tony. Lagi di build, lagi di konsep. Nama aplikasinya berarti? Nama aplikasinya itu Calo, aplikasi Calo. Tagline-nya terkuat. Doain ya mas biar kita bisa ketemu, amin. Mas mau tanya tiap hari meeting ya itu mas di tongkrongan. Meeting. Oh meeting, E-nya 2 mas. E-nya 2, bukan T-nya yang 2. E-nya 2, meeting. Enggak juga lah. Mas orang-orang kayak kita ini kan orang-orang kesepian sih mas. Ya kan? Terus kita meramaikan hidup kita, hari-hari kita, waktu kita hanya dengan berkumpul dengan teman-teman, bukan dengan LC, bukan. Dengan teman-teman. Karaoke. Jadi buat gue bersyukur mereka-mereka yang mau nongkrong bareng. Apa? Mendi. Kapan? Konten gua mana ada konten apa? Bukan gua ke channel suruh bis. Iya maksudnya kan sama sampean. Doain yang terbaik. Itu di sebelah masih panas aja sih mas. Nggak tahu. Entah lah. Mungkin karena penumpangnya sepi jadi agak emosi. Nggak ngerti. Gue udah nggak ganggu, udah nggak musik ya kan. Fortuner udah gue balikin, udah lega. Gue alhamdulillah udah bebas banget, gue ngerasa plong gue mas. Ya alhamdulillah. Udah nggak diuber-uber. Jadi buat gue it's time to fight. Lumpia Semarang jangan lupa mas, lu jangan nawar-nawarin doang, orang mah beliin kirim pakai Gojek. Kan alamat di sini udah jelas gue share tadi. Aku besok malam harus sampai Surabaya. Aku ada meeting di Surabaya besok. Besok malam gue ada di Surabaya dong. Buat kalian warga Surabaya pengen ketemu? Besok malam saya ada meeting dengan seseorang di Surabaya. Surabaya.
Iya lah, gue fokus sama hidup gue. Gak makan sate mas udah kenyang. Ayo support Bapak, amin. Surabaya mana mas? Di daerah Pandanaran, ada ya Pandanaran ya namanya? Gue udah disiapin hotel di daerah sono, udah disiapin akomodasi, terus kita mau meeting soal langkah besar, big step. Minum sopron mas, menurut apaan tuh? Saffron. Yang nonton udah mau 500 aja ya mas. Cocoknya jaketnya di bordir Medic semua mas. Oh iya, nanti gue bakal bikin merchandise dan gue sebar ke semua mitra-mitra gue. Cuman mereka yang bisa berjualan. Kurang keren gimana mitra-mitra gue? Gue bikinin mereka perusahaan tuh, ya kan? Dengan modal yang sangat luar biasa sedikit. Jualan hujan terus mas piye. Mas kamu mau ngeluh sama siapa? Ya nurunin hujan kan Allah mas. Lu protes kayak gitu berarti lu nyinggung Allah dong. Mungkin Allah nyuruh kamu istirahat atau mengingatkan kamu bahwa dunia bukan segalanya. Ya bisa aja. Berpositif tinggi. Syukurin aja. Ayo mas, gue rasa ngomong-ngomong tok. Mas aku no calon tak DM ya, ki fotone, ki nomor teleponnya, wis tak sambung no mas monggo jenengan karton terus ki. Itu yang bener. Paham? Kagak kok cuma nyurah-nyuruh doang lu. Di Surabaya jam berapa mas? Aku mungkin free-nya nanti di Seninnya mas, karena aku besok datang sampai sono langsung meeting. Tapi ada hikmahnya juga. Gue habis dapet jackpot. Besok lu nonton vlog gue ya. Besok lu nonton vlog gue di Rian Mahendra Channel sekitar 1 atau 2 hari lagi. Mas sorry mas, mau tahu karena saya baru join untuk jadi mitra mas. Tanyanya jangan di sini. Kamu lihat situ ya HRD, ntar kalau kamu udah terpilih mas, kamu akan dihubungin. Oh ya kamu layak nih, kamu akan dihubungin. Dan itu bukan modal, bukan deposit, bukan. Itu jaminan kerjasama, uangnya nggak hilang. Itu buat jaminan doang, karena kan lu ntar terima pembayaran, terima apa segala macam. Itu aja. Jadi kalau lu ntar keluar, ya duit itu kembali. Atau lu mau jual es, nah gue bisa. Amri baru datang kemarin. JPH. Hah? JPH. JPH tuh. Yang penting happy. Sayang, kamu jujur sama. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Ini karena project sih. Enggak lagi ngurus event di Jakarta. Kalau emang lagi ada project, gua kasih project. Hah? Di dunia kita. Serius nggak nih? Kemana-mana megang kamera. Siap? Ya. Lu masih seperti dulu kan? Masih tetap sayang sama gua kan? Channel YouTube yang satu belum. Idi apaan lu nongol-nongol idi?
Jam berapa kalau besok 2 hari 3 hari lagi dia di table. Yes. Yes. Mas jaminannya ada 2 grade mas, nggak sampai 30, 20 sama 30 kayak kalau nggak salah loh. Kan yang nyiapin anak-anak tim finansial sama tim legal mas. Tergantung grade-nya wilayahnya. Di Surabaya kabar siap. Kalau mau mutus mitra biar nggak nyakitin perasaan orang gimana mas? Ngapain harus sakit? Kenapa harus sakit? Lato-lato mana? Enggak. Gua belajar lato-lato, sekalinya belajar kena muka gua boy. Gua buang langsung, kagak ada lato-latoan. Empet gua ngeri. Suatu hari Pak Haji minta Mas Rian balik lagi, Mas Rian mau nggak? Kalian tanya sama mereka aja nih, domba-domba tersesat yang tadi udah mulai mendapatkan pencerahan. Gua balik gak? Enggak. Hah? Semesta mengangkat. Semesta merestui, sorry. Itu potensi pasarnya besar mas, keagenan kayak gitu. Loh. Menurut kalian? Aku jatuh cinta. Ada metik. Lu tanya itu potensial mas segitu. Sekarang gua kasih tahu lo ya. Ini contoh kecil. Lu udah pernah usaha belum buka warung? Udah pernah usaha buka warung belum? Lu bikin toko Madura aja deh. Bikin toko Madura. Berapa modal usaha? 1. Terus kedua, lu bayar jaminan ke Nomedik. Itu jaminan mas, bukan duit mati, duit ngilang uap, bukan. Itu akan kembali kalau lu ngerasa lu anggap gagal. Lu mengundurkan diri, duit itu kembali. Kedua, mas, lu tahu berapa komisi open trip kita? 10% mas. Contoh gue bikin open trip Bali setiap bulan loh mas. Setiap bulan gue ada open trip ke Bali. Bali itu paling nggak berapa? 1.600.000, 1.800.000 per orang. Berarti komisi lu berapa? 180.000 per orang. Lu dapat 10 orang berapa? 1.800.000. Sekarang lu tanya lagi, lu jawab lagi. Itu opportunity apa bukan? Pantes Daud respon chat cepet. Lu punya perusahaan, punya opportunity. Belum lagi kalau gua dapet telepon Nomedik, perusahaan di sebelah lu, di daerah lu, di wilayah lu, misalnya perusahaan apa sekolahan atau mungkin Pak saya dari sekolahan Bojong mau berangkatin siswa 200 orang mas, itu komisinya ke mitra di daerah itu mas, walaupun yang bikin gua, yang terima gua, yang ngejalanin gua, tapi komisinya buat mitra gua di daerah itu. Jadi menurut kalian itu opportunity apa bukan? Titik bargainingnya di mana mas? Apa yang bikin Mas Rian bisa melakukan penawaran seperti itu? Lu ngelihat media sosial gue. Contoh kayak kemarin deh, gue nge-live IG, gue dapet orderan berapa tuh? Itu kalau ada mitra gue di wilayah-wilayah itu. Contoh kayak kemarin, gue Naturindo tuh, Jogja tuh. Nilai segitu, gue untung berapa? 14 jutaan. Coba kalau ada mitra di Jogja yang dapat 14 juta sih, mereka bukan gue. Apa itu? Mau apa itu? Belum. Arman. Magelang udah
kalian kirim CV aja. Kalau yang belum dicoret itu berarti masih kosong. Udah, kamu besok nggak jadi ikut aku ke timur? Kamu besok ikut aku ke timur kan? Hah? Oh iya, iya dah, iya. Udah dulu kuncinya aja. Oh, ini kan sama tuh, cari kan. Sama itu dalam apa? Aku ada kamar kosong di sini kok. Kan? Enggak, kalau kamu ngantuk istirahatin, tapi di sana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gat. Silakan kamarku nih. Kamar. Masih. Istirahat. Oh iya. Gua punya kamar di sini, sembarangan. Tempatnya Mas Tony Kencana, guest house ini ada kamar khusus buat Rian Mahendra di sini. Biasanya nidurin yang tinggal di sini cem-ceman orang. Kalau ada gua pergi orangnya, bukan cem-ceman gua, bukan fitnah gitu. Wonosobo masih kosong Mas, masih kosong. Kan saya nggak berjualan Mas, saya hanya operator. Mama Edi nggak jualan, makanya saya bilang kalau ada telepon atau instansi atau apapun, nelpon butuh open trip kita atau ini, kita arahkan ke mitra-mitra kita di daerah mereka. Malah jauh. Mas, YouTube Peto Mantan jual lu berani berapa ya? 500 juta sini. Ini. Kalau lu berani nawar segitu sini, gua jadi DP bis 1 boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, itu apa? Ini guest house-nya Royal Kencana. Guest house itu. Ini jam berapa sih sekarang? Jam 12 boy, pantesan orang baru pulang. Udah ya, istirahat ya.